Bayangkan, bangun di dunia di mana Amerika telah lenyap. Bukan hancur, hanya hilang. Tanahnya ada, tapi orang-orangnya, kota-kotanya, militernya, dan budayanya telah menghilang. Dunia menjadi sunyi, hiruk-pikuk berita, politik, dan hiburan Amerika yang terus-menerus lenyap. Selama lebih dari 75 tahun, AS telah menjadi pusat gravitasi planet ini. Pangkalan militer di mana-mana. Dolar sebagai mata uang global. Keputusan di Washington membentuk dunia. Singkirkan pilar itu, dan seluruh struktur akan bergetar. Di Pasifik, jalur pelayaran tiba-tiba tidak terlindungi. Di Eropa, jaminan keamanan yang menjaga perdamaian menguap. Di Timur Tengah, aliansi tercerai-berai dalam semalam. Pasar global anjlok karena jangkar ekonomi dunia menghilang. Kekacauan tidak dapat dihindari. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, siapa atau apa yang bangkit darinya? Kita telah mengkritik dominasi Amerika, tetapi kita juga mengandalkannya untuk lautan terbuka, pasar, dan pencegahan. Sekarang, dunia harus menghadapi kenyataan yang tidak pernah benar-benar dipersiapkan. Dunia di mana pusat gravitasi telah hilang, dan semuanya sedang dipertaruhkan. Permainan besar telah diatur ulang. Aturannya belum ditulis. Untuk membayangkan dunia setelah Amerika, ingatlah dunia sebelumnya. Era pra-Amerika tidak damai. Itu adalah masa kerajaan, kolonialisme, dan konflik kekuatan besar yang konstan. Kedaulatan nasional adalah hak istimewa yang kuat. Bagi sebagian besar, itu adalah pilihan antara kerajaan yang bersaing. Pax Americana dengan segala kekurangannya muncul dari abu kekacauan itu, bertujuan untuk mencegah perang global lainnya. Tanpa Amerika, kita berisiko membuka kembali pintu ke dunia persaingan yang lebih tua dan lebih berbahaya itu. Militer Amerika adalah jaminan keamanan utama dunia, tulang punggung NATO, perisai Asia penjaga perdamaian dunia. Hilangnya secara tiba-tiba akan memicu kelegaan dan teror. Rusia dan Tiongkok akan melihat peluang baru. Taiwan dan Eropa Timur akan terpapar. Keseimbangan rapuh Timur Tengah dapat runtuh menjadi konflik terbuka. Tidak ada kekuatan lain yang siap mengisi kekosongan Eropa, kurang bersatu, jangkauan Tiongkok bersifat regional, ekonomi Rusia lemah. Dunia akan terpecah menjadi blok-blok bersenjata masing-masing, dipimpin oleh hegemon lokal. Menghilangkan pedang Amerika tidak menjamin perdamaian. Itu hanya mengubah sifat konflik. Pedang bermata dua telah tiada, bahaya tetap ada. Dasia. Kekuatan terbesar Amerika adalah dolar, mata uang cadangan dunia, tulang punggung perdagangan global. Hilangnya secara tiba-tiba akan memicu kekacauan ekonomi triliunan cadan tidak berharga, perdagangan lumpuh, rantai pasokan hancur. Krisis keuangan yang lebih dalam dari tahun 2008 tidak dapat dihindari, terjun ke dalam kegelapan ekonomi. Namun, dari keruntuhan ini, tatanan baru akan muncul. Negara-negara akan berebut untuk menggantikan dolar, mungkin dengan euro yuan atau mata uang digital baru. Tiongkok akan mendorong yuan, tetapi masalah kepercayaan akan tetap ada. Euro akan diuji. Mata uang kripto atau sistem digital baru mungkin bangkit. Miliaran orang akan menderita dalam transisi. Tetapi dunia tidak akan lagi terikat pada keinginan ekonomi satu negara. Raja telah meninggal. Pertempuran untuk takhta dimulai. Dengan hilangnya Amerika, peta kekuatan global akan tergambar ulang dalam semalam. Jalan Tiongkok menuju dominasi tampak jelas. Inisiatif sabuk dan jalannya kini tak tertandingi. Rusia akan mendapatkan kembali pengaruhnya, tetapi sebagai mitra junior Tiongkok. UE menghadapi pilihan bersatu dan menjadi kekuatan sejati atau terpecah di bawah tekanan. Kekuatan menengah seperti India, Brasil, dan Turki akan menjadi negara-negara ayunan baru, didekati oleh semua pihak. Dunia menjadi lebih kompleks dan kompetitif, dengan kekuatan yang lebih menyebar dari sebelumnya. Era satu kekuatan super telah berakhir, perebutan pengaruh dimulai. Sistem aliansi yang dipimpin Amerika, NATO, Perjanjian Asia, akan runtuh seketika. Payung keamanan Eropa lenyap, Eropa Timur terpapar. Di Asia, Jepang dan Korea Selatan harus memilih mempersenjatai diri kembali atau menerima tatanan regional baru. Berbagi intelijen dan keselarasan diplomatik tercerai-berai. Barat kehilangan jangkarnya. Negara-negara berebut untuk pengaturan keamanan baru. Aliansi bubar, digantikan oleh hubungan transaksional yang didorong oleh kepentingan. Di dunia baru ini, tidak ada sekutu permanen, hanya kepentingan permanen. Multipolaritas terdengar menarik. Tetapi sejarah memperingatkan kita, pergeseran keseimbangan kekuatan itu berbahaya. Tanpa Amerika sebagai penengah, konflik regional bisa meningkat tanpa terkendali.
Proliferasi nuklir akan meningkat. Jepang, Korea Selatan, bahkan Jerman mungkin mencari persenjataan mereka sendiri. Doktrin pencegahan yang dibangun untuk dunia bipolar mungkin tidak berlaku dalam kekacauan. Dunia menjadi papan catur berisiko tinggi tanpa wasit. Persaingan ideologis semakin intens. Otoritarianisme teknologi Tiongkok, demokrasi Eropa, nasionalisme Rusia. Persaingan dunia tanpa pemimpin bisa terbukti jauh lebih berbahaya daripada dominasi Amerika. Pewaris baru mungkin bukan negara sama sekali. Raksasa teknologi, Google, Apple, Amazon, sudah mengatur ranah digital di luar batas negara. AI dapat mengelola infrastruktur, keuangan, bahkan pertahanan, menimbulkan pertanyaan tentang kontrol dan kedaulatan. Mata uang kripto yang terdesentralisasi dapat merevolusi uang, sementara ideologi transnasional mendapatkan kekuatan. Masa depan mungkin adalah dunia kedaulatan yang bersaing, korporasi algoritma, dan jaringan yang bersaing dengan negara. Warga negara mungkin lebih diatur oleh platform digital daripada oleh hukum nasional. Hilangnya Amerika dapat mengubah bukan hanya para pemain, tetapi sifat permainan itu sendiri. Kekosongan yang ditinggalkan Amerika tidak akan bertahan, kekuatan membenci kekosongan. Dunia akan memasuki era baru yang tidak dapat diprediksi, aturan lama dikesampingkan. Aturan baru belum ditulis. Akankah kita melihat konflik kekuatan besar atau keseimbangan rapuh antara blok regional? Mungkin negara bangsa itu sendiri akan menyerah pada korporasi jaringan atau AI sebagai kekuatan baru. Persaingan akan diperjuangkan dengan data algoritma dan visi untuk masa depan umat manusia. Eksperimen pemikiran ini memaksa kita untuk menghadapi dunia yang telah kita bangun dan alternatif yang mungkin kita hadapi. Satu-satunya kepastian kekuatan akan mengalir ke suatu tempat dan bentuk dunia baru tetap menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Setelah Amerika, dunia baru akan lahir tetapi akan menjadi apa itu terserah kita.